Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga Bapak Husein Basalamah, aktivis penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba, serta Devani, aktivis mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Masih perlukah Hari Anti Narkoba Internasional diperingati? Nah, ini pertanyaan kita yang juga akan kita bahas terus ya sampai akhir acara Ruang Publik KBR. Dan sebelum kita lanjutkan lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita, sekarang kita beri kesempatan kepada penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak Edi dari Pariaman, Sumatera Barat. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Ines. Iya, Pak Edi, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber? Ingin ditanyakan kepada narasumber kita tentang menanggulangi HIV dan narkoba. Nah, bagaimana caranya kita itu supaya masyarakat itu bisa menghindari narkoba gitu, supaya tidak terjebak gitu. Nah, bagaimana caranya kita memberikan masukan kepada mereka gitu. Oke, memberi masukan terutama kepada anak muda ya Pak Edi ya? Iya, kepada anak muda itu bisa menerima gitu, supaya tidak Oke, menentang. baik. Terima kasih Pak Edi di Pariaman, Sumatera Barat. Mungkin bisa ditanggapi dari anak mudanya dulu nih ya. Bagaimana sih cara memberi masukan kepada anak muda supaya mereka tidak terjebak narkoba? Silakan Devani. Oke, baik Mbak Ines. Kalau aku pribadi, pintar-pintar dalam memilih pertemanan. Karena pertemanan itu adalah apa ya, cara anak muda untuk berinteraksi gitu. Jadi di dalam pertemanan itu pasti ada orang dewasanya. Nah, di situ kita harus hati-hati nih kan, sama si orang dewasanya ini. Siapa tahu si orang dewasanya ini adalah pengedarnya gitu. Jadi kalau misalkan dia dipaksa untuk menggunakan narkoba, itu mendingan langsung cabut dari pertemanan itu gitu. Itu sama kayak papa saya pernah cerita gitu. Nah, di masa mudanya itu beliau pernah dipaksa untuk memakai heroin. Nah, saat itu juga papa saya langsung gak mau temenan lagi sama mereka-mereka gitu. Jadi menurut saya adalah pinter-pinter dalam memilih pertemanan aja sih, Mbak. Oke, siapa yang jadi teman itu perlu dipilih-pilih juga ya. Kalau dari Pak Betul Husein sekali. mungkin ada yang mau ditambahkan bagaimana nih supaya bisa menghindari dan anak muda tidak terjebak narkoba? Kalau saya melihatnya jangan balik lagi ya Mbak Iren, bahwa prosesnya itu adalah ada keterbukaan. Jadi keterbukaan. Jadi jangan sampai semua yang makin narkoba itu nggak ada yang bercita-cita pakai narkoba. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi nggak ada orang yang mau bercita-cita born to be addict gitu ya. Cuman yang jelas adalah proses memberikan informasi itu penting. Jadi ada informasi prevention, pencegahannya seperti apa. Pencegahan ini jenisnya begini, bahayanya seperti ini. Nah, informasi itu yang mestinya didapatkan baik di level formal di sekolah tentunya atau di informal. Yang ini yang sekarang itu yang tadi saya kritisi dari awal, bahwa informasinya tuh nggak clear sekarang, nggak clear. Yang keduanya adalah buka ruang buat teman-teman anak muda itu untuk tidak judgement lagi lah kalau masalah narkoba. Yang kenapa sih mesti pakai berantas, pakai apa diksi-diksi yang sifatnya memerangi gitu ya. Tapi jadi orang takut gitu, kalau misalkan saya sudah terkena terus saya mau ngomong, saya mau minta pertolongan, apa ya kok saya takut ya untuk kalau bicara itu. Jadi prosesnya adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa mulai jujur ke kita bahwa saya pakai loh, saya kemarin dicobain ini apa yang bahaya buat saya. Nah, ruang itu yang mesti dibuka. Selain informasi juga kita di ruang keterbukaan. Jadi jangan selalu melihat kalau pakai narkoba nggak ada masa depan, hilang masa depan, kan selalu ini ya, poster-poster di semua jalan. Kalau kita lihat di Gatot Subroto apa sana, hilang masa depan, hilang yang ada pakai baju SMA, pakai toga, satu lagi ada di peti mati. Kan itu nggak seperti itu, nggak benar sebenarnya. Ya, jadi informasi itu jadi orang takut untuk bicara itu, untuk terbuka ke masyarakat. Jadi saranku ya tetap memberikan informasi buat PEDI, informasinya harus clear, harus jelas, baik di formal di sekolah ataupun di informal. Yang kedua ada keterbukaan di keluarga. Jadi di keluarga itu
bukan menjadi aib kalau misalkan orang make gitu ya, bukan jadi aib, tapi harusnya dirangkul buat kita. Apa yang harus dilakukan bersama-sama ketika keluarga kita ini terkena? Karena udah nggak bisa dihindari lagi. Hampir di tingkatan RT, RW itu di Indonesia ada yang pakai seperti itu. Ya, baik. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan pendengar lewat live chat YouTube. Ada pertanyaan dari Mas Donil. Sebenarnya peran BNN sudah cukup efektif belum sih Pak dalam memberantas narkoba di Indonesia? Silakan tanggapannya Pak Husen. Ya, gimana ya? Kalau secara efektif ya itu tadi prosesnya harus dipisahkan dulu. Karena intervensi penggunaan narkoba itu harus ada 3. Ada intervensi supply reduction, itu memotong pasokan. Ada demand reduction, itu memotong permintaan. Dan ada harm reduction, bagaimana orang-orang itu terkena. Nah, kalau mungkin ya, kalau saya lihat secara supply reduction itu fungsinya sudah dijalankan sama BNN dengan jajaran Sat Narkoba di mana-mana. Mereka menangkap apa. Tapi ketika ke proses demand reduction, ada balai-balai besar ya, ada balai-balai besar. Nah, tapi ya kondisi-kondisi itu kan nggak bisa ini ya, apa maksudnya ketika misalkan kayak demand reduction untuk memotong permintaan, kenapa sih kalau sosialisasi narkoba yang dilakukan BNN itu selalu ada tes urin? Ngapain? Buat apa gitu? Buat apa itu kan maksudnya tes urin, setelah dites urin orang ini mau diapain? Apa mau ditangkap? Jadi kalau sekarang jadi orang agak resisten nih kalau misalkan sudah ada informasi narkoba terus dilakukan tes urin. Jadi seolah-olah mau lihat salah-salahnya orang gitu seperti itu. Jadi ya juga yang terakhir ada harm reduction. Bagaimana seperti orang-orang seperti saya yang sudah terkena. Saya hidup udah 20 tahun nih Mbak kena HIV. Itu ada nggak intervensinya buat kami ini? Nah, cuman di harm reduction mereka kelihatannya nggak masuk juga tuh ke program-program harm reduction yang dilakukan. Bagaimana orang dengan HIV, bagaimana orang dengan hepatitis, bagaimana orang-orang yang nggak bisa berhenti sama sekali pakai narkoba. Apa yang harus dilakukan? Dan itu tidak dilakukan sekarang ini. Jadi secara optimis ya kalau angka skala 1 sampai dengan 10 ya 5 lah BNN tuh. Oke. Ya, berarti masih banyak PR ya Pak untuk BNN dalam menanggulangi narkoba di Indonesia ya Pak. Iya. Oke, baik. Dan berikut ini kita penelponnya putus ya. Oke, baik. Kita masih tunggu untuk telepon yang masuk ke ruang publik KBR di nomor bebas pulsa 0800 245 7893. Dan saya kembali lagi ke Mbak Devani nih dalam konteks untuk mencegah narkoba kepada anak muda ya, karena tadi kita sudah membahas seputar hak-hak mereka, bagaimana peredaran narkoba juga sudah kita bahas. Nah, sekarang ini yang jadi PR adalah bagaimana untuk mencegah supaya anak-anak yang memang masih belum terkena, masih bersih ini supaya tidak ada terjerat dengan narkoba gitu, dan bagaimana juga peran masyarakat di sini bisa mencegah penggunaan narkoba. Kalau untuk mencegah bagaimana supaya anak muda itu tidak terkena narkoba adalah suppliernya. Si bandarnya ini tuh harus diputus, benar-benar harus diputus. Kenapa? Karena ketika si bandar ini sudah ditangkap gitu, bandar kelas kakapnya gitu kan, bukan bandar kelas kecilnya yang tadi Mas Husen sudah katakan gitu, karena di penjara yang paling banyak itu adalah bandar-bandar kecil gitu. Nah, bandar kelas kakap ini ketika sudah ditangkap, itu mereka tidak bisa berjualan lagi. Dan tidak ada penghasilan yang ia dapatkan gitu. Terus kalau untuk remajanya itu, remaja diberikan beberapa aktivitas seperti olahraga, lalu juga ruang ekspresi atau ruang untuk kesenian mereka gitu. Jadi mungkin kecamatan diharuskan untuk memiliki lapangan ataupun ruang untuk anak-anak muda ini untuk berekspresi gitu, untuk menyalurkan bakat-bakatnya mereka atau menyalurkan hobi-hobinya mereka gitu. Nah, dari itu semua, yang paling penting adalah peran keluarganya gitu. Karena keluarga itu adalah tempat pendidikan pertama bagi anak dalam bersosialisasi gitu, bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat, lalu juga bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya dan juga sebagainya gitu. Jadi keluarga itu harus benar-benar merangkul apapun kondisi anaknya. Dan
untuk orang tua mungkin jangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya supaya bisa memantau anak-anaknya gitu. Karena uang itu bisa dicari, tapi kepercayaan anak itu sulit untuk dikembalikan. Nah, kalau misalkan untuk masyarakat gitu, yang paling penting adalah jangan membuat stigma yang negatif gitu terhadap pengguna narkoba. Mereka itu bukan pelaku kejahatan, tapi mereka itu adalah korban dari orang-orang yang serakah gitu. Nah, mereka itu juga harus memberikan dukungan karena pengguna-pengguna narkoba itu mereka ada apa ya? Ada rasa untuk dilindungi gitu. Saya mau dilindungi, saya butuh dukungan dari kalian gitu. Terus untuk masyarakat ketika mereka melihat ada bandar narkoba di sekitarnya itu harus melaporkan dan di sini pemerintah harus memberikan perlindungan gitu kepada si pelapornya ini. Jadi masyarakat yang melaporkan si bandar ini dia itu nggak ketakutan karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Ines. Oke, baik. Dan kita akan jeda dulu sejenak ya, Mbak Devani dan Pak Husein. Oke. Kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung bersama kita di 0800 2457 893 telepon bebas pulsa dan juga di WhatsApp 0812 118 8181. Baiklah, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.